Weton Pon, rahasia kekayaan yang bikin iri, hati-hati musuh dalam selimut. Pernahkah Anda merasa, setiap kali Anda sukses, justru makin banyak orang yang membenci Anda? Atau mungkin, rezeki Anda mengalir deras, tapi entah kenapa fitnah datang bertubi-tubi? Jika Anda lahir di bawah naungan Weton Pon, itu bukan kebetulan. Primbon Jawa menyebut Anda sebagai pemegang segel cakra langit. Anda ditakdirkan untuk bersinar. Namun cahaya Anda seringkali menyilaukan mata orang-orang yang berhati dengki. Hari ini, kita akan bongkar mengapa Weton Pon bikin iri sejagat raya dan bagaimana cara membentengi diri dari mereka yang ingin menjatuhkan Anda. Rahayu, selamat datang di channel ini. Di sini kita mengupas tuntas rahasia langit dan bumi melalui kacamata Primbon. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update tentang rahasia weton dan keberuntungan hidup Anda. Sudah? Mari kita mulai. Karakter emas si Weton Pon. Sahabat Primbon, mari kita bedah perlahan, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik raga seorang yang lahir di hari Pon. Mengapa kehadiran Anda seringkali dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang berhati sempit? Satu rahasia cakra langit, cahaya yang tak bisa disembunyikan. Dalam khazanah spiritual Jawa, setiap weton membawa segala atau pancaran energi yang berbeda. Weton Pon adalah pemilik segel cakra dasar langit. Secara metafisika, elemen ini melambangkan kepemimpinan yang berakar kuat. Anda adalah tipe orang yang memiliki bobot atau perbawa yang besar. Pernahkah Anda masuk ke dalam suatu ruangan yang ramai, lalu tiba-tiba suasana menjadi sedikit lebih tenang saat Anda hadir? Itulah pancaran energi Pon. Anda tidak perlu berteriak untuk didengar. Anda tidak perlu pamer untuk dilihat. Karakter emas. Ini adalah anugerah sekaligus kutukan. Orang lain melihat Anda memiliki aura mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Inilah titik awal munculnya rasa iri. Mereka ingin memiliki harisma itu, tapi mereka tidak mampu meniru ketenangan Anda. Dua filosofi Lintang Magelut, sang penengah yang bijak. Primbon Jawa menyebutkan bahwa Weton Pon berada di bawah naungan Lintang Magelut. Simbol ini menggambarkan seseorang yang memiliki hati seluas samudra dan pikiran sedalam sumur. Anda diberkati dengan kecerdasan emosional yang luar biasa. Di saat orang lain panik ketika menghadapi masalah, Anda justru mampu berdiri tegak, menarik napas panjang, dan menemukan solusi dengan kepala dingin. Anda adalah sosok yang ngemong atau pengayom. Karakter emas ini membuat Anda sering dijadikan tempat bersandar bagi orang lain. Namun, disinilah ironinya. Orang-orang yang Anda bantu, orang-orang yang sering curhat kepada Anda, terkadang justru menyimpan rasa dengki karena mereka merasa kecil di hadapan kebijaksanaan Anda. Mereka iri karena Anda tampak begitu kuat. Seolah-olah beban hidup tidak pernah sanggup mematahkan pundak Anda. 3 sifat welas asih, kelembutan yang mematikan lawan. Karakter emas Weton Pon tidak dibangun di atas kesombongan, melainkan di atas welas asih, kasih sayang. Anda memiliki empati yang tinggi. Anda mudah tersentuh melihat penderitaan orang lain. Namun, jangan salah sangka, ini bukan kelemahan. Dalam Primbon, kelembutan Pon adalah ibarat air. Air terlihat tenang dan lembut, tapi ia mampu melubangi batu yang paling keras sekalipun. Sifat Anda yang royal dan suka berbagi seringkali disalahartikan. Orang yang iri akan menganggap Anda sedang pamer kekayaan atau pamer kebaikan. Padahal, bagi Anda, memberi adalah panggilan jiwa. Ketulusan Anda inilah yang membuat alam semesta jatuh cinta pada Anda, sehingga keberuntungan seolah selalu mengejar kemanapun Anda pergi. 4 keteguhan prinsip, karakter yang tak terbeli. Satu hal yang paling membuat musuh Anda frustrasi adalah kenyataan bahwa Weton Pon sulit disetir. Anda memiliki prinsip yang sangat kuat. Meskipun Anda tampak pendiam atau penurut di luar, di dalam hati Anda ada baja yang tidak bisa dibengkokkan. Anda tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ketika seseorang mencoba menjatuhkan Anda dengan suap, rayuan, atau ancaman, mereka akan mendapati diri mereka membentur tembok yang kokoh. Karakter emas ini membuat Anda terlihat angkuh bagi mereka yang ingin memanfaatkan Anda. Padahal, itu bukan keangkuhan, melainkan harga diri yang tinggi. Mereka membenci Anda karena mereka tidak bisa mengontrol Anda.
5. Magnetisme alami. Mengapa Anda selalu jadi pusat perhatian? Terakhir, karakter emas ini menciptakan magnetisme yang luar biasa. Wetonpon biasanya memiliki selera yang bagus, cara bicara yang tertata, dan penampilan yang bersahaja namun tetap terlihat berkelas. Anda tidak butuh validasi dari orang lain untuk merasa hebat. Kemandirian inilah yang menjadi duri bagi orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Mereka iri karena Anda bisa menjadi diri sendiri dengan begitu bangganya, sementara mereka harus menggunakan topeng setiap hari. Inilah mengapa, sebelum musuh Anda menyerang harta Anda, mereka akan mencoba merusak reputasi Anda terlebih dahulu, karena mereka tahu, kekuatan terbesar Anda ada pada nama baik dan karakter emas Anda. Jadi, bagi Anda pemilik Wetonpon, sadarilah bahwa emas yang Anda bawa dalam diri adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun ingat, emas yang berkilau di tengah keramaian pasti akan memancing tangan-tangan jahil untuk mencurinya. Bagaimana cara menjaga emas ini agar tidak dirampas oleh mereka yang iri? Kita akan bahas lebih dalam di pembahasan selanjutnya. Magnet rezeki yang tak masuk akal. Sahabat Primbon, kita sampai pada pembahasan yang paling sensitif, sekaligus yang paling sering membuat orang-orang di sekitar Anda gerah. Mengapa rezeki Wetonpon seolah-olah memiliki jalannya sendiri? Mengapa saat orang lain terjebak dalam kemacetan ekonomi, Anda seolah-olah memiliki jalur khusus yang diberikan oleh alam semesta? Satu rahasia sumur Sinaba menjadi sumber di tengah kekeringan. Dalam perhitungan Pancasuda, banyak pemilik Wetonpon yang jatuh pada hitungan sumur Sinaba. Secara harfiah, ini berarti Anda adalah sumur tempat orang menimba air. Dalam konteks rezeki, ini adalah berkah yang luar biasa. Anda bukan hanya ditakdirkan untuk cukup secara materi, tapi Anda ditakdirkan untuk menjadi penolong. Keanehan rezeki Wetonpon seringkali muncul justru saat Anda sedang berbagi. Primbon mencatat, semakin Anda royal kepada orang tua atau orang yang membutuhkan, pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan cara yang tidak masuk akal. Mungkin lewat proyek yang tiba-tiba datang, kenaikan jabatan yang tak terduga, atau ide bisnis yang meledak di saat orang lain sedang lesu. Fenomena ajaib, inilah yang membuat orang-orang berlogika sempit merasa iri. Mereka tidak melihat ritual atau kerja keras Anda. Mereka hanya melihat hasilnya dan menganggap Anda curang atau beruntung tanpa usaha. Dua tangan dingin si pemilik pon. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, wong pon iku tangane adhem. Artinya, tangan Anda dingin. Apapun yang Anda sentuh cenderung membuahkan hasil. Jika Anda menanam pohon, ia akan tumbuh subur. Jika Anda membangun bisnis dari nol, ia akan berkembang lebih cepat dibanding orang lain. Mengapa ini terjadi? Karena Wetonpon memiliki ketelatenan dan fokus yang luar biasa. Anda tidak gerusa-gerusu. Keberuntungan Anda sebenarnya adalah akumulasi dari kesabaran Anda dalam menunggu waktu yang tepat. Namun, dunia hanya melihat hasil akhirnya. Teman atau rekan kerja Anda mungkin sudah mencoba bisnis yang sama dengan Anda, namun mereka gagal sementara Anda berhasil. Disitulah rasa iri mulai bersemi. Mereka merasa Anda memiliki jimat atau pegangan. Padahal jimat Anda hanyalah ketenangan batin dan doa yang terjaga. 3. Rezeki yang datang lewat relasi dan wibawa. Wetonpon adalah magnet bagi orang-orang besar. Tanpa Anda sadari, Anda sering dipertemukan dengan sosok-sosok penting yang memberikan Anda peluang emas. Mengapa mereka memilih Anda? Karena mereka melihat kejujuran dan martabat di mata Anda. Orang yang iri akan menganggap Anda penjilat atau main mata. Padahal kenyataannya adalah energi Anda yang memang selaras dengan frekuensi keberhasilan. Anda dihargai karena kualitas diri, bukan karena mencari muka. Namun, bagi musuh-musuh Anda, kedekatan Anda dengan orang-orang berpengaruh adalah ancaman besar yang harus mereka hancurkan dengan gosip dan fitnah. 4. Keberuntungan di tengah badai. Saka Guru. Hal yang paling menyakitkan bagi musuh Anda adalah melihat Anda tetap bertahan di tengah badai. Saat krisis menghantam, Wetonpon seringkali menjadi sosok yang tetap tegak berdiri. Anda seperti memiliki tabungan keberuntungan yang tak pernah habis. Primbon menyebut ini sebagai perlindungan dari lintang Magelut. Anda mungkin pernah jatuh, tapi Anda tidak pernah benar-benar hancur. Anda selalu memiliki jalan keluar, selalu ada tangan yang membantu,
atau selalu ada sisa modal yang bisa diputar kembali. Ketahanan mental dan ekonomi inilah yang membuat orang yang ingin melihat Anda jatuh menjadi stres sendiri. Mereka menunggu Anda hancur, tapi Anda justru makin makmur. 5 bahaya di balik pintu rezeki, ujian kesombongan. Namun, di balik derasnya arus rezeki ini, ada satu lubang hitam yang sering menjadi celah bagi orang lain untuk menjatuhkan Anda. Kecerobohan dalam memamerkan keberhasilan. Rezeki weton pon itu sifatnya dingin, namun jika dipamerkan secara berlebihan, ia akan menjadi panas dan mengundang api iri hati. Musuh-musuh Anda sedang mengintai media sosial Anda, gaya hidup Anda, dan pengeluaran Anda. Mereka mencari celah di mana Anda mulai sombong, karena disitulah perlindungan spiritual Anda akan melemah. Mereka ingin melihat Anda terlena oleh harta, agar mereka bisa mendorong Anda masuk ke dalam jurang kehancuran. Sahabat pon, rezeki Anda adalah titipan yang luar biasa, namun ia juga merupakan ujian. Ingatlah, banyak orang yang bisa menerima kegagalan Anda, tapi sangat sedikit orang yang bisa menerima kesuksesan Anda dengan tulus. Lantas, bagaimana cara mengenali tanda-tanda ketika orang mulai bergerak secara diam-diam untuk menjatuhkan Anda? Kita akan bongkar taktik mereka di pembahasan selanjutnya. Mengapa mereka ingin menjatuhkan Anda? Sahabat Primbon, ada sebuah pepatah Jawa kuno yang berbunyi, Sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti. Namun, bagi weton pon, pepatah ini seringkali diuji dengan cara yang menyakitkan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang ingin menjatuhkan Anda, tapi mengapa mereka begitu terobsesi melihat Anda hancur? Satu, Anda adalah standar yang tak terjangkau. Alasan pertama bersifat psikologis. Weton pon memiliki standar hidup, kerja, dan etika yang sangat tinggi. Ketika Anda sukses, Anda secara tidak langsung menunjukkan kegagalan orang lain. Keberadaan Anda adalah pengingat bagi mereka tentang apa yang tidak bisa mereka capai. Banyak orang yang awalnya berteman dengan Anda, namun perlahan berubah menjadi musuh karena mereka merasa lelah bersaing dengan aura Anda yang selalu bersinar. Mereka tidak membenci Anda karena kesalahan Anda. Mereka membenci Anda karena kesempurnaan relatif yang Anda tunjukkan. Bagi mereka, satu-satunya cara untuk merasa setara dengan Anda adalah dengan menarik Anda turun ke level mereka. 2 taktik, musuh dalam selimut, mangan ing jero. Weton pon harus sangat waspada terhadap fenomena mangan ing jero, atau makan dari dalam. Musuh Anda jarang sekali datang dari depan dengan pedang terhunus. Mereka biasanya adalah orang-orang yang pernah Anda bantu, orang yang sering makan di meja Anda, atau rekan kerja yang selalu memuji Anda di depan. Mengapa mereka memilih cara ini? Karena mereka tahu weton pon memiliki benteng spiritual yang kuat. Serangan dari luar sulit menembus Anda. Maka, mereka menggunakan strategi rayap. Pembunuhan karakter. Mereka akan mulai menyebarkan gosip halus. Bukan fitnah besar yang mudah dibantah, tapi isu-isu kecil yang merusak reputasi Anda secara perlahan. Mengadu domba. Mereka akan membisikkan kata-kata di telinga atasan atau relasi bisnis Anda agar kepercayaan mereka kepada Anda luntur. Pura-pura peduli. Mereka akan mendekat untuk mencari tahu rahasia atau kelemahan Anda, lalu menggunakannya sebagai senjata di saat Anda paling lengah. 3. Kecemburuan terhadap pulung dan keberuntungan. Dalam masyarakat kita, masih banyak yang sulit menerima jika seseorang mendapatkan keberuntungan lebih. Karena weton pon seringkali mendapatkan pulung atau wahyu keberuntungan yang datang tiba-tiba, orang lain mulai berasumsi negatif. Mereka yang iri akan mulai menuduh Anda menggunakan cara-cara yang tidak halal, pesugihan, atau sekadar cari muka. Mengapa? Karena itu lebih mudah diterima oleh ego mereka daripada mengakui bahwa Anda memang lebih disiplin, lebih jujur, dan lebih diberkati. Mereka ingin menjatuhkan Anda karena mereka ingin membuktikan bahwa keberhasilan Anda hanyalah kebetulan atau hasil dari kecurangan. 4. Keinginan menguasai posisi Anda. Weton pon seringkali menduduki posisi strategis atau menjadi orang kepercayaan dalam sebuah organisasi. Karisma Anda membuat orang-orang di atas Anda merasa aman. Inilah yang diincar oleh para musuh. Mereka tidak hanya ingin Anda jatuh, mereka ingin mengambil alih tempat Anda. Mereka akan berusaha menciptakan kekacauan di sekitar Anda, membuat Anda terlihat tidak kompeten, atau memancing emosi Anda agar Anda melakukan kesalahan fatal di depan umum. Ingat, musuh Anda sangat sabar.
Mereka bisa menunggu berbulan-bulan hanya untuk melihat satu momen di mana Anda kehilangan kendali diri. 5 serangan energi negatif, guna-guna. Kita tidak bisa menutup mata terhadap sisi metafisika. Dalam dunia primbon, orang yang iri seringkali gelap mata. Ketika cara-cara lahiriah tidak mampu menjatuhkan weton pon, mereka akan beralih ke cara-cara batiniah. Serangan ini biasanya berbentuk energi negatif yang tujuannya merusak ketenangan rumah tangga Anda, membuat Anda sering sakit-sakitan tanpa sebab medis, atau menutup pintu rezeki Anda secara gaib. Mengapa mereka melakukan ini? Karena bagi orang yang sudah dirasuki rasa iri, melihat Anda menderita adalah kebahagiaan terbesar mereka. Mereka ingin cahaya cakra langit Anda meredup dan digantikan oleh kegelapan. Sahabat Pon, mengenali motif musuh adalah langkah pertama untuk bertahan. Namun, musuh tidak akan bisa masuk jika tidak ada celah. Tahukah Anda bahwa ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan weton Pon, sehingga musuh bisa dengan mudah menghancurkan hidup Anda? Kita akan bongkar kelemahan rahasia itu di pembahasan selanjutnya. Titik lemah weton Pon. Titik lemah weton Pon. Celah bagi musuh. Sahabat primbon, sehebat apapun sebuah benteng, ia pasti memiliki pintu rahasia. Begitu pula dengan Anda, pemilik weton Pon. Kesuksesan dan harisma Anda adalah perisai yang kuat. Namun ada celah di dalam jiwa Anda yang jika tidak dijaga, akan menjadi jalan masuk bagi mereka yang ingin menghancurkan hidup Anda. Mengapa musuh bisa masuk? Karena seringkali, Anda sendiri yang membukakan pintunya. Satu jebakan, welas asih, yang berlebihan. Kelemahan terbesar weton Pon adalah hati yang terlalu lembut. Dalam primbon, sifat ini disebut gemi setiti. Namun jika tidak dikontrol, ia berubah menjadi gampang percoyo, mudah percaya. Anda seringkali tidak tega melihat orang lain menderita. Musuh Anda sangat tahu hal ini. Mereka akan datang kepada Anda dengan wajah memelas, menceritakan kesulitan hidup, atau berpura-pura menjadi korban. Karena rasa kasihan Anda yang meluap, Anda seringkali memberikan bantuan materi, informasi rahasia, atau posisi penting kepada orang yang salah. Anda memelihara anak macan yang saat sudah kenyang dan kuat, justru akan menerkam Anda. Musuh Anda tidak perlu menjatuhkan Anda dari luar. Mereka cukup masuk ke lingkaran dalam Anda sebagai orang yang tertindas dan menghancurkan Anda dari sana. 2 Sulit berkata, tidak, Pekewuh. Sebagai pemilik weton yang memiliki wibawa, Anda sering merasa tidak enak hati, Pekewuh, untuk menolak permintaan orang lain. Anda takut dianggap sombong atau tidak peduli. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh musuh untuk mengikat Anda. Mereka akan menjebak Anda dalam komitmen yang merugikan, atau meminta Anda menjamin sesuatu yang sebenarnya berisiko tinggi. Karena Anda terlalu menjaga perasaan orang lain, Anda justru mengorbankan keamanan diri sendiri. Ingatlah, musuh Anda tidak memiliki rasa pekewuh yang sama. Mereka akan terus menekan hingga Anda kehabisan energi dan sumber daya. 3 Amarah yang terpendam. Api dalam sekam. Secara alami, weton Pon adalah sosok yang tenang. Namun, tenang bukan berarti tidak bisa marah. Anda cenderung memendam kejengkelan dan kekecewaan dalam waktu yang lama. Ini adalah titik lemah emosional. Musuh Anda seringkali melakukan provokasi kecil secara terus-menerus. Tujuannya satu, membuat Anda meledak di waktu dan tempat yang salah. Ketika Anda meledak, aura wibawa Anda akan runtuh seketika. Orang lain yang awalnya segan akan melihat Anda sebagai sosok yang emosional atau tidak stabil. Musuh Anda akan merekam momen kelemahan ini, menyebarkannya, dan menggunakannya untuk membuktikan bahwa Anda tidak layak menjadi pemimpin atau orang sukses. 4 Kelemahan pada sanjungan. Gila hormat yang tersembunyi. Meskipun weton Pon tampak rendah hati, di sudut hati yang paling dalam, Anda sangat menghargai pengakuan. Anda senang jika karya dan kerja keras Anda diakui. Ini adalah celah bagi para penjilat. Musuh yang cerdas tidak akan mengkritik Anda. Mereka akan memuji Anda setinggi langit. Mereka akan membuat Anda merasa sangat hebat, sangat tak terkalahkan, hingga Anda menjadi lengah dan sombong. Saat Anda sudah berada di awan, karena pujian mereka, disitulah mereka akan menarik tangga pijakan Anda. Kesombongan yang dipicu oleh pujian palsu adalah racun paling mematikan bagi keberuntungan weton Pon. 5. Meremehkan intuisi sendiri.
Weton Pon sebenarnya diberkati dengan intuisi atau firasat yang sangat tajam. Seringkali, hati kecil Anda sudah memberi peringatan, orang ini tidak tulus, atau bisnis ini ada yang janggal. Namun, kelemahan Anda adalah Anda sering mengabaikan firasat itu demi logika atau rasa kasihan. Anda mencoba berpikir positif secara berlebihan, toxic positivity, padahal alam semesta sudah memberi tanda bahaya. Banyak weton pon yang jatuh bangkrut atau dikhianati karena mereka tidak percaya pada bisikan batin mereka sendiri. Anda membiarkan logika menipu nurani, dan itulah saat di mana musuh Anda menang. Sahabat pon, mengetahui titik lemah bukanlah untuk membuat Anda takut, melainkan agar Anda lebih waspada. Jangan biarkan kebaikan hati Anda menjadi senjata bagi orang jahat. Lantas, bagaimana cara membentengi diri agar emas di dalam diri Anda tetap murni dan tak tersentuh oleh tangan-tangan kotor? Kita akan bahas solusinya. Cara membentengi diri menurut Primbon. Cara membentengi diri menurut Primbon. Sahabat Primbon, setelah kita mengupas tuntas mengapa Anda diincar dan di mana celah kelemahan Anda, sekarang saatnya kita membangun benteng. Menjadi weton pon berarti Anda memiliki harta yang besar, dan harta yang besar memerlukan penjagaan yang luar biasa. Primbon Jawa tidak hanya memberi peringatan, tapi juga memberikan warisan laku atau cara-cara bijak untuk menjaga agar cahaya keberuntungan Anda tetap murni dan tak tersentuh oleh tangan-tangan jahil. Satu laku prihatin, memperkuat pagar gaib diri. Benteng pertama bagi weton pon bukanlah pengawal atau CCTV, melainkan kekuatan batin. Dalam tradisi Jawa, pemilik weton pon sangat disarankan untuk melakukan puasa weton atau minimal puasa Senin Kamis. Mengapa ini penting? Karena saat Anda berpuasa, Anda sedang membersihkan energi negatif yang menempel akibat iri hati orang lain. Puasa weton bagi Anda adalah cara mengasah kembali cakra langit agar tetap tajam. Dengan batin yang kuat, energi negatif yang dikirimkan orang lain, baik berupa fitnah maupun energi hitam, akan memantul kembali kepada pengirimnya. Ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menciptakan frekuensi yang begitu tinggi sehingga niat jahat tidak bisa menembusnya. Dua filosofi, ono winih ono woh, rendah hati adalah perisai. Cara terbaik untuk membentengi diri dari rasa iri adalah dengan low profile atau tetap bersahaja. Weton pon yang paling aman adalah mereka yang sukses namun tetap terlihat biasa saja di mata umum. Hindari memamerkan keberhasilan yang terlalu mencolok di media sosial atau di depan orang yang sedang berjuang. Ingatlah prinsip ono winih ono woh, ada benih, ada buah. Biarkan hasil kerja keras Anda yang bicara, bukan mulut Anda. Semakin sedikit orang tahu tentang rencana besar Anda, semakin sedikit celah bagi mereka untuk menyabotase Anda. Keberhasilan yang diam-diam akan mematikan langkah musuh, karena mereka tidak tahu dari mana arah serangan Anda. 3. Mengasah kewaskitaan, percayalah pada suara hati. Salah satu cara membentengi diri yang paling efektif adalah dengan kembali mendengarkan intuisi. Weton pon memiliki hubungan yang kuat dengan alam semesta. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan seseorang, meskipun dia berbicara sangat manis, percayalah pada rasa tidak nyaman itu. Jangan memaksakan diri untuk bersikap baik kepada orang yang batin Anda tolak. Belajarlah untuk berkata, tidak, tanpa rasa bersalah. Benteng Anda akan kokoh jika Anda hanya mengizinkan orang-orang dengan frekuensi positif masuk lingkaran terdalam Anda. Jika Anda merasa ada hawa panas saat seseorang mendekat, itu adalah sinyal dari pelindung gaib Anda bahwa ada niat buruk yang sedang dibawa. 4. Sedekah sebagai tolak bala. Dalam hitungan Primbon, rezeki weton pon yang melimpah seringkali mengandung hak orang lain. Jika hak itu tidak diberikan, ia akan menjadi panas dan mengundang pencuri atau musuh. Maka, bentengi rezeki Anda dengan sedekah yang disembunyikan. Dengan berbagi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan tanpa sepengetahuan orang lain, Anda sedang membeli asuransi langit. Energi syukur dari orang yang Anda bantu akan menyelimuti Anda dengan doa-doa tulus yang akan menghalangi datangnya musibah atau rencana jahat orang lain. Sedekah adalah cara mendinginkan api iri yang mungkin sedang membakar hati orang di sekitar Anda. 5. Menjaga ucapan. Sabdo dadi. Weton pon memiliki kelebihan dalam ucapan. Apa yang Anda katakan seringkali menjadi kenyataan. Sabdo dadi.
Gunakan kelebihan ini untuk membentengi diri. Jangan pernah menyumpahi musuh Anda, karena itu akan menurunkan level energi Anda. Sebaliknya, ucapkan kata-kata perlindungan untuk diri sendiri setiap pagi. Saya dilindungi, saya diberkati, dan tidak ada niat buruk yang bisa menyentuh saya. Dengan mempercayai perlindungan Tuhan dan alam semesta, Anda sedang membangun kubah cahaya di sekitar Anda. Musuh Anda akan merasa lelah sendiri, karena setiap usaha mereka seolah-olah membentur tembok yang tak kasat mata. Sahabat Pon, Anda tidak perlu takut pada bayangan musuh, selama Anda tetap berjalan di bawah cahaya kebenaran. Benteng terkuat Anda adalah integritas dan kedekatan Anda dengan Sang Pencipta. Lantas, apa pesan terakhir dari alam semesta untuk perjalanan hidup Anda ke depan? Mari kita simak bagian penutup. Pesan langit untuk Weton Pon. Pesan langit untuk Weton Pon. Sahabat Primbon, kita telah sampai di penghujung perjalanan. Setelah memahami karakter emas Anda, magnet rezeki, hingga cara menghadapi musuh dalam selimut, kini saatnya Anda mendengarkan pesan terakhir yang dititipkan alam semesta untuk Anda. Pesan ini bukan sekadar ramalan, melainkan sebuah kompas agar Anda tidak tersesat di tengah hiruk-pikuk kedengkian dunia. 1. Terimalah takdir sebagai pohon yang tinggi. Pesan langit pertama untuk Weton Pon adalah, berhentilah berharap untuk tidak memiliki musuh. Ingatlah, hanya pohon yang berbuah manis yang akan dilempari batu. Hanya cahaya yang terang yang akan menarik perhatian serangga. Jika hidup Anda penuh dengan orang yang iri, itu adalah konfirmasi dari alam semesta bahwa Anda sedang berada di atas. Langit berpesan agar Anda menerima posisi ini dengan lapang dada. Jangan habiskan energi Anda untuk membenci balik, karena itu hanya akan menurunkan derajat Anda dari emas menjadi perunggu. Terimalah bahwa menjadi Weton Pon berarti menjadi mercusuar. Tugas Anda adalah tetap bersinar, terlepas dari badai yang mencoba memadamkan Anda. 2. Jadikan fitnah sebagai penggugur dosa. Dalam kacamata spiritual Jawa, setiap fitnah yang dilontarkan musuh kepada Weton Pon sebenarnya adalah transfer energi. Ketika seseorang membicarakan keburukan Anda yang tidak benar, mereka sebenarnya sedang memberikan pahala kesabarannya kepada Anda dan mengambil alih beban dosa Anda. Langit ingin Anda melihat setiap usaha orang lain untuk menjatuhkan Anda sebagai cara alam, semesta membersihkan jalan Anda menuju kesuksesan yang lebih besar. Jangan sedih saat dijatuhkan, karena Weton Pon ibarat bola bekel. Semakin keras Anda dihempaskan ke tanah, semakin tinggi Anda akan memantul ke langit. 3. Kesuksesan sejati adalah ketulusan. Pesan langit selanjutnya mengingatkan bahwa harta dan jabatan hanyalah titipan sementara dari Gusti Allah. Bagi Weton Pon, kesuksesan sejati bukan terletak pada seberapa banyak orang yang memuji Anda, tapi seberapa banyak orang yang terbantu oleh tangan Anda. Jangan biarkan pengkhianatan di masa lalu membuat hati Anda membatu. Jika Anda berhenti menjadi orang baik hanya karena pernah disakiti, maka musuh Anda telah menang. Langit berpesan, tetaplah menjadi orang baik. Namun jadilah orang baik yang waspada. Teruslah berbagi, teruslah mengayomi, karena disitulah letak kekuatan magis Weton Pon yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. 4. Harmoni antara bumi dan langit. Weton Pon adalah jembatan antara dunia material dan spiritual. Pesan langit untuk Anda adalah untuk selalu menjaga keseimbangan. Jangan terlalu mengejar dunia hingga lupa pada sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup. Luangkan waktu untuk menyendiri, bermeditasi, atau sekadar berdialog dengan diri sendiri di malam hari. Di saat sunyi itulah, jawaban atas segala masalah Anda akan turun. Langit tidak pernah meninggalkan Weton Pon sendirian. Setiap kali Anda merasa dipojokkan oleh musuh, ingatlah bahwa Anda memiliki pelindung gaib yang tidak pernah tidur. 5. Fokus pada warisan bukan perselisihan. Terakhir, langit berpesan agar Anda fokus pada apa yang ingin Anda tinggalkan di dunia ini. Jangan buang waktu berharga Anda untuk melayani perdebatan dengan orang-orang kecil. Biarkan waktu yang menjadi hakim paling adil. Weton Pon yang bijak tahu bahwa mereka yang mencoba menjatuhkan Anda hari ini, suatu saat nanti akan melihat Anda dari kejauhan dengan rasa penyesalan. Tugas Anda hanya satu, teruslah bertumbuh. Jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Biarkan kesuksesan Anda menjadi balas dendam terbaik yang paling elegan. Sahabat Pon, Anda adalah jiwa yang terpilih.
Jangan biarkan kerikil di jalan membuat Anda berhenti melangkah. Cahaya Anda terlalu berharga untuk padam hanya karena tiupan napas orang-orang yang iri. Pegang teguh jati diri Anda, maka semesta akan selalu berdiri di belakang Anda. Demikianlah pembahasan mendalam kita mengenai rahasia dan ujian weton pon. Semoga pesan ini menjadi penguat bagi Anda yang sedang berjuang di tengah tekanan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan kepada orang-orang terkasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama rahasia-rahasia kehidupan lainnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai jumpa di video berikutnya.